dengannya, kami bersatu langkah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Setelah beberapa pertemuan kita menjelaskan daripada kitab Risalah Al-Jami'ah dan sempat terputus, sekarang kita sambung daripada kitab Risalah Al-Jami'ah. Sebelumnya kita telah membahas muqaddimah, bagaimana 4 mazhab dalam fikih. Kemudian telah kita bahas tentang biografi pengarang kitab. Kemudian kita bahas tentang rukun Islam. Sekarang lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang iman. Bahwasanya di dalam agama Islam ada yang namanya arkanuddin, rukun-rukun agama, yang mana terdiri dari rukun Islam, rukun iman, kemudian tasawuf. 3 tersebut tidak dapat dipisahkan pada diri seorang muslim. 3 tersebut saling menguatkan satu sama lain. Sebuah badan itu seperti kepala, tangan, dan kaki, suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Begitupun rukun agama, Islam, iman, dan tasawuf atau ilmu hati atau akhlak. 3 tersebut saling melengkapi satu sama lain. Sekarang kita sampai kepada qawaidul aqaid, kaidah-kaidah dalam akidah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa aslul iman, dan adapun asal inti daripada iman. Apa itu iman? An ta'taqida, bahwasanya kamu meyakini annallaha ta'ala mawjud, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mawjud, ada. Wa annahu ta'ala wahidun, dan Allah subhanahu wa ta'ala esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mithlalah, wala shibhalah, tidak ada yang mirip dan serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, tidak ada seperti Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sepertinya Allah, kamitslihi, sepertinya Allah, mirip dengan Allah, tidak ada. Wa huwas sami'ul basir, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Bukan hanya mendengar yang zahir, tapi Allah subhanahu wa ta'ala dapat mendengar daripada perkataan hati kita yang batin. Basir, Allah subhanahu wa ta'ala malah maha melihat, bukan hanya melihat yang zahir. Bahkan namlu sauda fi lailati zalma, semut yang hitam yang ada di malam yang gelap di tengah padang pasir itu terlihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua yang kita tidak bisa lihat, Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihatnya. Khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit-langit dan bumi. Kenapa disebut samawat? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj, wa ba'da, dalam aqidatul awam disebutkan, wa ba'da isratin Nabi, wa ba'da hijratin Nabi Isra min Makkatan laylan li Quds yudra, wa ba'da Isra'in urujun lis sama hatta ra'an Nabi rabban kallama. Nabi SAW ketika mi'raj itu ada 7 langit, melewati daripada 7 langit sebelum sampai ke Sidratul Muntaha. Makanya mu'alif menyebutkan khalaqas samawat, bukan khalaqas sama. Khalaqas samawat, yang menciptakan langit-langit, wal ard, dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah, dan menciptakan kematian dan kehidupan. Wa khalaqat ta'ata wal ma'siyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Wa sihhata was saqam, dan kesehatan dan penyakit. Wa jami'al kaun, dan seluruh alam semesta. Wa ma fihi, yang ada di dalam alam semesta itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Tidak ada yang luput daripada penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa wa amalahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dan amal perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengukur, memberikan rizki dan
ajal mereka sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Rizki seseorang dan ajal seseorang, rizki dan ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazida wa la tanqus, tidak bertambah dan juga tidak berkurang, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahdusu hadisun illa biqada'i wa qadari wa iradatihi, tidak menciptakan suatu hal yang baru kecuali dengan qadanya Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa iradatihi, dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala hayyun, Allah Subhanahu wa taala hidup, alimun mengetahui, muridun berkeinginan, berkehendak, qadirun mampu, mutakallim berbicara, sami' maha mendengar, basir maha melihat, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala ya'lam mengetahui kha'inatal a'yun, yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, wa tukhfis sudur, yang diumpatkan di dalam hati, yang ditutupi oleh hati, Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rahasia dan yang ditutupi. Khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa taala pencipta dari segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Perkasa. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jami'il khalq, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus sayyidana Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan rasulnya. Hamba itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa, surat Al-Isra. Abd, hamba di sini bukan berarti derajat yang rendah, tapi hamba adalah derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ila jamil khalq, diutus untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, li hidayatihim, untuk hidayah mereka, li takmili ma'ashihim wa ma'ali, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka, kehidupan dunia dan akhirat. Wa ayyadahu bil mu'jizat zahirah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah SAW mu'jizat yang nampak, karena mu'jizat itu harus nampak. Wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun, bahwasanya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sadiq, jujur, fi jami'i ma akhbara bihi anillah, dalam segala sesuatu yang diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Nabi itu jujur, tidak pernah bohong. Arsala anbiya dzawil fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul, itu 4 sifatnya. Salam anbiya dzawil fatan, Nabi memiliki kecerdasan fatana, usidqi, dan kejujuran, wat tabligh, dan menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal amanah, dan amanah itu daripada sifat yang mesti ada dalam seorang rasul. Minas sirati wal mizani wal haud, daripada perkara sirat, perkara mizan, dan juga perkara haud. Wa ghairi dzalika min umuril akhirah wa barzakh, dan juga selain perkara tersebut, perkara-perkara yang ada di akhirat dan alam barzah, semua dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min su'alil malakain, dan daripada soal pertanyaan 2 malaikat, wa adzabil qabri wa na'imihi, dan azab kubur dan nikmat yang ada di dalam kubur. Wa annal Qur'an, dan bahwasanya Al-Qur'an ini akidah atau keyakinan yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sifatnya shadiq, jujur. Wa annal Qur'an, dan bahwasanya Quran, wa jami'a kutubillahi munazzali haq, dan seluruh kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah itu adalah benar. Wal malaikatu haq, dan malaikat juga benar. Wal jannatu haq, dan surga benar adanya. Wan nar haq, dan neraka benar adanya. Wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq, semua yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Itu semuanya harus kita yakini bahwa semuanya benar. Ini adalah keyakinan yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.